Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Michelson Simanjuntak dari SI 5G, yang dimana di sini saya akan mengerjakan tugas itu saya itu menyelesaikan atau memenuhi proyek tugas dari mata kuliah pemrograman framework. Nah, jadi di sini saya melanjutkan pekerjaan saya yang mana telah diberikan oleh dosen saya, yaitu sebuah mini proyek. Nah, dan mini proyeknya seperti ini. Jadi di sini kita tampilan mini proyek awal di bagian dashboardnya. Nah, di bagian dashboard saya akan menjelaskan bagian dashboard ini ada data mahasiswa, data mahasiswa ini data adalah isi dari data di bagian database. Jadi database-nya sudah ada di sini mahasiswa, dan ini datanya sama kan, sama seperti yang dan mini proyek ini. Nah, ini dia. Jadi di sini sudah masuk ya. Ini pekerjaan ini sudah saya kerjakan di kampus, saya hanya memperlihatkannya saja. Untuk di bagian selanjutnya itu ada di bagian master data. Jadi di bagian master data ini ada data mahasiswa. Nah, di bagian master data ini sudah ada bagian data mahasiswa. Ini sudah ada tampilan ya, yaitu ada nomornya, ada NIM-nya, ada nama siswa, kelas, prodi, status. Di sini sudah sama seperti yang di database itu. Yang kemudian menambahkan itu tambah data. Nah, seperti ini tampilan di tambah datanya. Jadi kita uji saja ya. Kita tambahkan coba data asal. Nama mana? Kita pilih I5A. Dan untuk program studinya kita pilih di bagian ini, dan juga dia di bagian aktif. Kita coba dulu simpan ya. Nah, datanya sudah berhasil tersimpan. Yang mana datanya yang di nomor 4 ini ya. Nah, kemudian yang di editnya kita coba aja. Editnya edit. Nah, jadi yang lona tadi kita edit aja. Ini kita edit jadi ini ya, kita coba jadi 4 dan kelasnya kita ubah jadi SI 5G. Nah, kita update. Nah, maka akan berubah SI 5G dan NIM-nya jadi berubah ya. Nah, untuk yang terakhir ada di bagian aksi, yaitu hapus. Kita coba saja ya. Dan maka datanya terhapus. Jadi untuk master data yang data mahasiswa sudah selesai. Nah, jadi sini yang menjadi tugas saya yaitu adalah di bagian data mata kuliah. Nah, data mata kuliah ini masih ya kosong ya, belum. Tapi saya sudah tambahkan beberapa, yaitu ada di kodenya. Kita masuk ke kodenya, itu di bagian routesnya. Bagian routesnya sudah kita buat ya, rute untuk mata kuliahnya sama seperti di rute mahasiswa. Nah, di sini sama ya, mahasiswa. Nah, sama aja sih, di rute mata kuliah juga ada mata kuliah indeks, mata kuliah tambah ke mata kuliah from tambah, mata kuliah simpan ke mata kuliah simpan. Sudah rutenya ya, saya hanya bisa menjelaskannya saja. Ini untuk rute mata kuliah. Nah, yang awal-awalnya kita perlukan dulu di bagian view-nya.
untuk menampilkan data mata kuliah nih supaya tampil ya. Kita tambahkan dulu sama seperti di mahasiswa. Mari kita lihat mahasiswa dengan view from edit, view from tambah, view mahasiswa. Yang pertama-tama kita tambahkan dulu yaitu folder mata kuliah. Di dalam mata kuliah ini ada file yang bernama mata kuliah. Nah, di sini untuk codingannya saya tidak ketik ya. Di sini untuk codingannya untuk membersihkan waktu juga dan untuk menangani tidak terjadinya error yang berlebih, karena saya juga masih pemula dan ini hanya tugas saja untuk menampilkan data mata kuliah. Ini saya ambil dari Notepad. Kita buka Notepad. Nah, di dalam Notepad ini sudah ada di mata kuliahnya. Nah, jadi saya di sini hanya ingin pastikan saja yang sudah saya buat tadinya supaya mempermudah saya dalam tugas ini. Di sini saya jelaskan kenapa dan bagaimana gitu. Ini yang paling penting sudah kita buatkan. Jadi kita lihat dulu lah tampilannya. Kita refresh lagi. Nah, kita lihat di data mata kuliah. Nah, kenapa data mata kuliahnya belum ada? Tapi saya sudah masukkan di mahasiswanya. Di sini terbilang controller or its method is not found. App controller mata kuliah index. Berarti controller di mata kuliah belum ada. Nah, jadi di sini kita tambahkan dulu controllernya di bagian mata kuliah ya. Nah, di sini kita tambahkan controller mata kuliah. Kita cari dulu controller mata kuliah. Bahkan dulu file mata kuliahnya besar mata kuliah.php. Nah, di sini udah ada mata kuliah.php-nya. Nah, ini kita ambil aja dari Notepad tadi. Nih, controller mata kuliah. Kita Ctrl A, Ctrl C kan saja. Lalu kita Ctrl V. Nah, inilah bagian controller mata kuliah. Berhubungan juga di routers tadi. Nah, yang untuk menampilkan mata kuliah yaitu ada ini. Public function index mata kuliah model, mata kuliah model, S-data mata kuliah, patron view mata kuliah, mata kuliah. Nah, ini dia yang untuk menampilkannya. Nah, di sini sudah selesai ya untuk di bagian controllernya. Nah, di sini sudah ada juga di bagian form tambah. Nantinya di form edit juga nantinya sudah ada. Nah, nanti saya hanya tinggal masukkan filenya saja. Inilah tampilan untuk di bagian controller mata kuliah. Sama sih seperti yang di mahasiswa itu, saya hanya gantikan mata kuliah dan bagian ininya saja. Saya ID-nya, kode MK, saya ganti. Nah, untuk tampilannya kita buat dulu. Kalau sudah tampil, coba mata kuliah. Nah, di sini sudah tampil ya mata kuliah. Mata kuliah. Yang pertama-tama kita uji dari tampilan ini yaitu tambah data. Nah, tambah datanya masih error. Apa katanya? Invalid file mata kuliah free from tambah. Berarti kita perlu file yang bernama free-form tambah. Jadi filenya ini berada di filenya ini berada di
apa tadi, folder mata kuliah. Jadi kita tambahkan saja di folder mata kuliah di form tambah.php. Bentar. Nah, setelah itu kita kopikan saja yang dari notepad sudah saya buat di form tambahnya. Ctrl A, Ctrl C, tempelkan saja. Penjelasannya view form tambah itu sini sudah terlihat kan linknya, yaitu aref pakai cetak guys URL mata kuliah. Nah, sini berarti dia sudah mengambil dari mata kuliah tersebut. Dan di dalam view form tambah pasti ada namanya simpan, ya kan. Setelah kita tambahkan data pasti kita sudah simpan. Nah, jadi sini sudah tertera form actionnya guys URL mata kuliah simpan. Nah, inilah akses yang bisa untuk kita simpan nanti data yang telah kita tambahkan. Nah, untuk codingannya seperti ini. Ini untuk semester, ini untuk jumlah SKS-nya, ini nama mata kuliahnya, dan ini kode mata kuliahnya. Tampilannya kita lihat dulu. Kita refresh lagi. Kita tambahkan data ya. Nah, di sini sudah tampil ya, sudah tertera untuk bagian tambah mata kuliahnya. Jadi di sini sudah tampil. Kita tambahkan satu data untuk menguji simpan ini berhasil atau enggak. Manajemen bisnis, jumlah SKS-nya 3, kita pilih semester 4 aja, lalu kita simpan. Nah, maka dia menjadi di data nomor 4, manajemen bisnis, jumlah SKS 3, semesternya 4. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita perlu apa? Kita perlu di bagian edit. Ketika kita ada salah memasukkan data, kita kan bisa edit. Nah, ini sudah ada errornya, invalid file mata kuliah view from edit. Berarti kita perlukan file yang bernama view from edit. Jadi sama seperti yang tadi, kita tambahkan di mata kuliah filenya di form php kan, tarik dari yang tadi kan, kita cekkan, lalu kita tambahkan. Nah, tertera mata kuliah form edit mata kuliah. Nah, di sini kan sudah paling penting di sini aref php cetak base URL sudah kita buat, maka dia akan sudah terhubung ke mata kuliah atau controller mata kuliah. Nah, di pas edit ini pasti kita memerlukan update, untuk klik update supaya ketika kita edit kita bisa update-nya. Nah, ini fungsinya sudah kita ubah, yaitu mata kuliah update. Nah, dari data mata kuliah ID. Nah, metode post ini kita kan metode post karena kita kan ingin ngepost gitu kan, kita ambil data yang tadi kita ubah datanya. Oke, codingannya seperti ini, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan semesternya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian klik update-nya ada di sini, button type submit class BTN primary update. Nah, jadi kita coba dulu, kita lihat, close lagi, refresh, kita lihat di data mata kuliah tadi.
apakah bisa diedit? Coba kita edit di bagian nih yang data nomor 4 yang kita tambahkan tadi. Nah, tampilannya sudah ada di mata kuliahnya. Jadi yang kita edit ya pastinya di data yang kita klik gitu kan. Nah, ini coba kita edit dulu ya. Jadi jumlah SKS-nya 4, semesternya kita buat dulu jadi semester 5. Nah, lalu fungsi dari update ini kita coba ya. Nah, jadi maka bisa jumlah SKS 4 semester menjadi 5. Bagian hapus kita coba apakah bisa juga. Nah, di sini nampaknya sudah bisa ya. Sudah ada pernyataan yakin hapus data, setelah dihapus data tidak akan kembali. Coba kita hapus. Nah, bisa. Kemana sih codingan yang tadi itu? Kenapa bisa langsung hapus? Ini saya jelaskan. Yang berada di fee mata kuliah. Nah, ini di bagian bawah versi ke-58 yaitu on click return confirm, yakin hapus data, setelah dihapus data tidak akan kembali. Nah, inilah dia warnanya, itu kelas BTN, BTN SM, BTN outline danger di bagian hapusnya. Nah, yang paling penting untuk mata kuliah edit pasti juga ada ya base URL-nya mata kuliah edit, di base URL mata kuliah hapus, semuanya itu sama kan, sama yang di bagian routers. Nah, semuanya itu ada di sini ya routersnya. Jadi harus kita samakan yang seperti di sini. Dan kita bedakan, nanti tidak akan berjalan, malah makin errornya banyak. Seperti sini kan kayak kita kasih di bagian mata kuliah simpan, simpannya n, kita buat n besar, itu aja sudah bisa salah. Maka saya mengantisipasi kesalahan itu, apalagi saya ngetik sendiri juga makin akan merumitkan filenya ya. Jadi di sini kita coba lagi, kita lihat. Nah, untuk tambah data sudah bisa, untuk editnya juga sudah bisa, dan hapusnya juga sudah bisa. Ini kita betulkan aja. Nah, untuk mungkin hanya sini saja yang bisa saya jelaskan ya. Dari dashboardnya sudah tampil data-datanya, untuk data mahasiswa, data mata kuliah sudah tampil. Untuk data mahasiswanya juga ini ya, datanya di bagian tambah data, edit, hapus sudah bisa, dan di data mata kuliah juga sudah seperti yang kita auditkan tadi. Saya memakai cara yaitu copy paste saja, tapi saya jelaskan juga codingannya mana-mana saja yang ditaruh dan tempatkan agar tidak terjadi error. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang sudah menonton video saya, bila ada kata yang salah atau merumitkan teman-teman semua dalam memahami video saya, mohon dimaafkan karena saya masih pemula juga. Ini hanya tugas. Yang penting tugas ini sudah selesai, di master data mata kuliah sudah tertambahkan dan sudah tampil juga. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya seperti itu, saya ucapkan terima kasih.